Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Deddy Supriyadi. Nah, di video kali ini kita masih akan membahas untuk persiapan tes wawancara seleksi anggota PPS untuk pemilu tahun 2024. Seperti biasa, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe channel saya ini dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Dan bila mana memang video ini bermanfaat, silahkan teman-teman bagikan baik di sosial media maupun di grup WhatsApp ataupun sebagainya. Silahkan boleh di-share sebanyak-banyaknya. Nah, baik, video ini hanya sebagai bahan belajar kita ya, sehingga nanti kalaupun ada hal-hal yang harus dikoreksi, boleh teman-teman semua koreksi di kolom komentar. Dan semoga video ini bermanfaat. Video ini hanya sebagai bahan belajar, dan langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk yang sekarang yaitu latihan soal pertanyaan tes wawancara PPS Pemilu 2024. Nah, di sini terkait dengan komitmen calon anggota PPS. Nomor 1. Ceritakan tentang diri Anda secara singkat. Jawabannya, jelaskan tentang latar belakang, minat, dan pengalaman Anda. Nah, di sini tentu kita harus menjelaskan terkait dengan latar belakang kita, baik dari segi pendidikan, kemudian pengalaman di dunia kepemiluan khususnya. Silakan ceritakan saja sesuai dengan pengalaman yang teman-teman miliki. Kemudian soal nomor 2, apa motivasi Anda menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Jawabannya, motivasi saya untuk ikut serta sebagai pelaksana dan membantu menyukseskan jalannya pemilihan umum di desa masing-masing dan membantu menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau luber jurdil. Nomor 3, apa yang kamu ketahui tentang posisi PPS? Jawabannya adalah panitia yang dibentuk oleh KPU atau KIP kabupaten atau kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kelurahan atau desa atau nama lain sesuai PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 14 ayat 2. Maka kedudukan PPS berada di kelurahan atau desa atau nama lain. Nomor 4. Bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting antara tugas PPS dan tugas domestik lain? Jawabannya, saya akan lebih mengutamakan tugas PPS karena saya sadar akan kewajiban untuk melaksanakan tugas demi kelancaran pelaksanaan pemilu 2024. Nomor 5. Kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk posisi ini? Jawabannya, berdedikasi penuh dan loyal pada tugas ini serta berkomitmen untuk menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nomor 6. Apa yang Anda lakukan jika terpilih sebagai anggota atau ketua PPS Pemilu 2024? Jawabannya, melaksanakan pemungutan suara dan memastikan pemilihan umum akan berlangsung sesuai dengan prinsip, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nomor 7. Apakah Anda siap apabila dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu di luar jam kerja? Jawabannya, saya siap dibutuhkan kapan saja dan selalu standby. Nomor 8. Mengapa kami harus merekrut Anda? Jawabannya, sesuaikan dengan keterampilan dan kemampuan Anda. Tentu ini satu sama lain berbeda, tergantung kualitas teman-teman, apa keunggulan teman-teman yang bisa diunggulkan, agar para pewawancara itu tertarik untuk merekrut teman-teman sebagai anggota ataupun calon PPS. Nomor 9. Mengapa Anda tertarik menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Jawabannya,
saya ingin berpartisipasi sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan pemilu 2024 dengan berbagai pengalaman yang saya miliki. Nomor 10. Apa tujuan kamu menjadi anggota PPS pemilu 2024? Jawabannya, tujuan saya adalah menambah skill dan pengetahuan tentang pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Selanjutnya yaitu mengenai pengetahuan kewilayahan. Nomor 1, berapa total desa di wilayah domisili Anda? Sebutkan setidaknya 10 nama desa. Nah, jawaban di sini yaitu disesuaikan dengan kondisi desa teman-teman ya, karena memang ini mungkin satu kecamatan ada berapa desa, silakan sebut saja, dan kemungkinan juga akan ditanya terkait dengan siapa kubunya, masa jabatan kubunya, dan ini hal yang penting yang harus teman-teman juga ketahui. Kemudian nomor 2, berapa jumlah DPT di desa tempat tinggal Anda? Sebutkan secara rinci. Jawabannya disesuaikan dengan kondisi desa teman-teman, karena tiap desa DPT-nya berbeda-beda, dan DPT ini biasanya yang tahu itu adalah PPS. PPS di desa teman-teman, baik PPS ataupun PPK di pemilu atau pilkada terakhir. Nomor 3, bisa Anda sebutkan nama kepala desa tempat wilayah domisili Anda dan sejak kapan kepala desa itu menjabat? Jawabannya, sebutkan nama kepala desa serta masa jabatannya. Seperti yang tadi saya singgung ya, karena kepala desa itu penting, terutama desa teman-teman itu harus tahu ya, teman-teman terkait kepala desanya siapa dan juga masa jabatannya. Nomor 4, apakah Anda tahu jumlah TPS di wilayah domisili Anda? Sebutkan. Jawabannya, disesuaikan dengan kondisi desa. Tentu setiap desa ini berbeda, kembali kepada TPS di wilayah teman-teman atau di desa, yaitu terkait dengan jumlahnya yang tahu adalah PPS ataupun PPK di wilayah teman-teman pada pilkada ataupun pemilu sebelumnya. Nomor 5, siapakah nama camat atau lurah di wilayah domisili atau tempat tinggal Anda saat ini? Jawabannya, jawaban dapat bervariasi tentunya ya, karena memang di kecamatan ataupun di kelurahan ataupun di desa itu akan berbeda-beda untuk setiap camat dan lurahnya. Itu disesuaikan dengan wilayah teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan bila mana memang ada beberapa yang perlu dikoreksi, boleh koreksi. Ini hanya sebagai bahan belajar, dan kalaupun ada yang bisa dijawab lebih baik lagi, boleh teman-teman berkreativitas terkait jawabannya. Ini hanya sebagai gambaran, dan semoga video ini bermanfaat, dan setidaknya teman-teman sudah ada gambaran sebelum melaksanakan tes wawancara untuk calon PPS nanti. Itu saja, dan seperti biasa sebelum saya tutup, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Dan bila mana memang video ini bermanfaat, boleh teman-teman bagikan ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.